Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 25 Januari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN sebagai payung hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berbagai polemik muncul mulai dari pembahasan super cepat RUU IKN hingga sengketa lahan. Proses pembahasan RUU IKN menjadi rekor tercepat dalam sejarah pembuatan undang-undang. Undang-undang ini resmi disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa 18 Januari yang lalu. Manajer kampanye eksekutif nasional Walhi Wahyu Perdana mengatakan penetapan lokasi IKN juga dilakukan secara politik tanpa dasar hukum yang jelas. Proses penentuan lokasi pun tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ia juga menyebut terdapat permasalahan lingkungan seperti ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim. Lalu terdapat ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Nah, pemirsa, apa dampak dari lingkungan apa dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota negara? Apakah berpotensi akan merusak lingkungan di sekitar wilayah Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur? Dan apakah kehadiran IKN ini semakin memperparah bencana ekologis dan merampas wilayah kelola rakyat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Agung Widono, maksud kami Bung Agung Wibowo. Beliau adalah seorang analis kebijakan kehutanan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah sehat, Bung. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja ini menyikapi terkait dengan IKN yang beberapa waktu ini cukup menarik ya pemberitaannya ini. Nah, sejauh Anda melihat ini, Bung, sebenarnya apa permasalahan mendasar jika IKN ini dipaksakan, khususnya dari segi lingkungan? Apakah ini berpotensi akan merusak lingkungan di sekitar wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, atau seperti apa ini bisa dijelaskan, Bung Agung? Baik, terima kasih. Kalau saya melihat dari berbagai laporan yang disampaikan oleh pemerintah, yang muncul ke permukaan itu adalah pembangunan infrastruktur, gitu ya. Kemudian juga gambar-gambar maket bangunan dan pembiayaan yang cukup besar, ya, hampir 500 triliun. Yang awalnya tidak menggunakan APBN, sekarang menggunakan APBN. Nah, perbaikan tata kelola ya dan pelayanan publik ya dengan pindahnya ibu kota ini belum terdengar. Nah, jadi malah sebagian kalangan menduga bahwa pengaduan masyarakat nanti akan sulit dilakukan, ya. Nah, demo di depan kantor pemerintah saja tidak dengar, apalagi teriak dari seberang pulau, kan. Nah, jadi ini belum dikomunikasikan pada masyarakat urgensi pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara. Nah, apakah ada potensi merusak lingkungan? Ya pasti ada, kalau itu pertanyaannya, ya. Apabila input masuk ke dalam sebuah sistem, maka potensi mengganggu keseimbangan itu pasti ada. Bila input yang masuk itu melampaui daya dukung sistemnya. Jadi kerusakan yang potensial terjadi di ibu kota negara yang baru itu banjir, ya. Kemudian penurunan muka air tanah, peningkatan suhu wilayah, juga kebakaran, ya. Memang saya melihat pemerintah menyatakan bahwa konsep IKN ini adalah forest city dan dia memanfaatkan energi terbarukan dan clean industry, gitu ya. Tapi publik juga bertanya, kalau Anda membangun forest city, tapi kenapa Anda menebang pohon untuk membangun kota bernuansa hutan, ya? Nah, kalau kemudian IKN ini menggunakan energi terbarukan, bagaimana dengan saat ini bank-bank pemerintah yang masih membiayai perusahaan-perusahaan batu bara, sementara energi fosil termasuk batu bara juga penyumbang emisi kedua setelah hutan. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus dijelaskan oleh pemerintah agar keraguan orang bahwa ibu kota negara baru ini tidak merusak lingkungan terbukti.
ya. Dan sementara ini kita belum mendapatkan komunikasi yang memadai tentang hal itu. Demikian Mas Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian, apakah tingginya konsensi tambang di sekitar lokasi IKN ini juga berpengaruh pada sistem hidrologi dan juga biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air? Ini penjelasannya seperti apa, Bung Agung? Saya belum mendapatkan data mengenai jumlah konsensi tambang di sana, tetapi menurut laporan Walhi dan kawan-kawan ya, saat ini ada sekitar 94 ya lubang bekas tambang batu bara yang belum ditimbun di sana ya. Dan daerah itu sendiri adalah daerah yang non CAT ya, jadi dia non cekungan air tanah. Jadi daerah non cekungan air tanah itu memiliki kemampuan resapan air yang rendah ya, sehingga sulit sekali untuk mengandalkan air tanah atau groundwater bagi masyarakat setempat. Nah, itu kondisi existing. Nah, ketika banyak pembangunan yang masuk, gedung-gedung bertingkat dibangun, kemudian bangunan-bangunan itu menutup jalan air, nah ini tentu lebih sulit lagi bagi masyarakat ya. Jadi harus dijelaskan juga dengan baik bahwa konsep bangunan yang ada itu tidak akan mengganggu tata air di sana. Dan ini juga belum muncul ya, sehingga kalau disebutkan tadi ini mempengaruhi hidrologi, saya pikir akan mempengaruhi ya. Demikian. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita lihat dari segi geografisnya, apakah pembangunan IKN ini juga akan mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan? Nah, ini analisis Anda seperti apa ini, Bung Agung? Menurut beberapa laporan bahwa nelayan yang ada di Teluk Balikpapan itu antara 10.000 sampai 15.000 nelayan ya, 10.000 nelayan ya. Jadi ada di sana dan mereka menggantungkan ekonominya itu pada perikanan di Teluk Balikpapan itu. Perlu diketahui bahwa daerah hulu ya, maksudnya daerah hilir yang menjadi tempat budidaya atau menjadi tempat tangkapan air itu sangat tergantung daerah hilirnya ya. Karena daerah hilir itu menjadi suplai makanan bagi ikan-ikan yang ada di daerah hilir ya. Jadi makanan alami ikan ya itu seperti tumbuhan air ya, lumut-lumut, ya, cacing, keong, udang, larva serangga itu dihasilkan oleh kawasan hutan biasanya ya, dari daun-daun yang jatuh ke air ya, dari ranting-ranting yang jatuh itu kan ada serangga-serangga di situ. Nah, itulah adalah makanan-makanan ikan. Nah, kalau hutannya rusak, maka pasokan makanan untuk ikan ini terganggu. Jadi kalau di daerah hulu itu dibangun gedung-gedung ya, tempat kegiatan manusia dan itu berpotensi merusak ekosistem, maka potensi rusaknya atau menurunnya populasi tangkapan ikan masyarakat nelayan di daerah Teluk Balikpapan itu kemungkinan juga akan terjadi. Dan hal seperti ini banyak buktinya sudah terjadi ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri seperti Australia dan Eropa. Jadi kualitas hutan itu sangat mempengaruhi keberadaan ikan-ikan yang ada di perairan bebas. Demikian Mas Aziz. Ya, baik Bung Agung. Lantas kemudian kalau kita melihat dari lokasi IKN yang baru ini, apakah daerah di sekitar lokasi IKN baru ini juga telah mengalami deforestasi yang cukup besar dan juga penebangan hutan? Lalu kalau ini terjadi, kira-kira dampaknya seperti apa ini, Bung Agung? Disebutkan bahwa luas IKN itu sekitar 180.000 hektar ya. Jadi ada 3 ring di sana. Ring pertama itu sekitar 5.000 hektar ya. Itu disebut kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian ada ring kedua 42.000 hektar ya. Itu kawasan ibu kota negara, dan ring ketiga 133.000 hektar ya, menjadi kawasan perluasan ibu kota negara. Nah, di kawasan IKN ini ya ada 2 izin usaha kehutanan ya. Yang pertama hutan alam ya, PT ICI ya. PT ICI ini punya kerabatnya Pak Prabowo Subianto ya. Yang kedua adalah hutan tanaman. Nah, selain hutan alam dan hutan tanaman, ini ada juga 10 konsesi perkebunan.
Jadi total ya dua perusahaan kehutanan, satunya hutan alam, satunya hutan tanaman, dan ada 10 konsesi perkebunan. Perkebunan dan hutan tanaman itu bukan apa ya murni hutan, ya, tapi sudah plantation. Kalau dalam bahasa Inggris itu ya perkebunan ya, plantation ya. Hutan tanaman industri itu forest plantation karena dia akan ditebang. Jadi saya lihat bukan lagi hutan ya, bukan lagi hutan, sehingga kalau disebutkan apakah akan terjadi deforestasi, mungkin sekarang hutannya memang sudah sedikit di sana, ya. Jadi tidak terdapat tutupan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ya. Jadi sudah cukup apa ya parah lah ya, ya. Kecuali di daerah hulunya lagi mesti ada kajian yang lebih detail lagi. Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan kehadiran IKN ini semakin memperparah bencana ekologis dan juga merampas wilayah kelola rakyat ini kalau Anda melihat ini, Bung Agung? Jadi alam tuh tidak bersifat self-destructive ya, tapi dia punya kemampuan self-recovery ya. Asal dia tidak diganggu melebihi daya dukungnya, dia masih bisa melakukan self-recovery ya. Kalau ada gangguan manusia ya, barulah alam perlu intervensi manusia untuk mempercepat ya recovery-nya itu. Nah, bencana-bencana yang mungkin terjadi di IKN ini uh, sebagian besar karena faktor antropogenik ya. Kebakaran misalkan. Kebakaran itu memang kalau kita lihat teorinya bisa terjadi karena faktor alam, misalkan petir ya, kemudian angin yang menggesek-gesek bahan-bahan yang kering sehingga menimbulkan percikan api. Tapi dari berbagai literatur ya, hampir seluruh kebakaran itu terjadi karena perbuatan manusia. Ada campur tangan manusia di sana. Apakah membuang puntung rokok ya, korek api, ataupun pembakaran yang disengaja ya, disengaja awalnya ya, meskipun ketika membesar itu tidak disengaja. Jadi ada peran manusia di situ. Dan selain itu lubang-lubang bekas tambang di Kaltim yang sering kita dengar menelan korban, ini juga kan belum ada berita ya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini dibiarkan dengan penanganan seperti ini, maka ada kemungkinan bahwa bencana ekologi seperti yang disampaikan tadi itu akan meningkat. Dan ingat bahwa di daerah IKN itu juga pernah terjadi kebakaran, ya, kebakaran. Nah, permasalahan pemerintah sekarang adalah pemerintah ini tidak memiliki atau belum memiliki model yang sudah terbukti ya, di mana kebijakan yang mereka ciptakan itu membuat sesuatu yang sukses ya, nggak ada kisah suksesnya ya. Nah, kesuksesan itu tidak bisa diduplikasi ya, karena memang tidak ada contohnya. Apa yang mau dicontohkan sekarang? Ya. Saya tuh pernah ikut beberapa diskusi tentang topik-topik lingkungan ya. Di sana biasanya pemerintah menampilkan ya semacam contoh keberhasilan program mereka ya. Tetapi di belakang itu banyak bisik-bisik juga. Ini sebelum datang pemerintah ke sini juga sudah baik. Ya, sudah baik. Artinya pemerintah ini mengklaim prestasi yang dibuat oleh masyarakat. Nah, minimnya ya best practice atau success story yang di-create memang oleh pemerintah ya secara sengaja dan terprogram, ini belum kita dengar. Dan kemudian pemerintah menjanjikan di ibu kota baru ini mereka akan membuat suatu yang yang baik gitu ya, yang tidak merusak lingkungan. Dan ini kita sulit untuk menerimanya karena memang kita belum pernah menyaksikan kisah suksesnya. Nah, ini harus menjadi perhatian sekali lagi bagi pemerintah agar upaya untuk memindahkan ibu kota ini bisa didukung. Kalau tidak, maka ini akan mendatangkan penentangan terus-menerus ya, terutama dari mungkin masyarakat adat ya dan kawan-kawan pegiat lingkungan. Demikian Mas Aziz. Ya, baik. Ini terakhir, Bung. Tadi Anda sedikit menyinggung bagaimana kemudian kebijakan pemerintah yang belum menunjukkan hasil. Kalaupun ada, itu sebagian dari yang
sudah dilakukan oleh masyarakat. Nah ini terakhir ini, apa catatan Anda untuk pemerintah dan juga DPR terhadap semua kebijakan, semua tindakan dan kebijakan di dalam pemindahan ibu kota negara ini, Bung Agung? Jadi urgensi relokasi ibu kota negara ini belum tergambar dengan detail ya. Sekarang ini kan zamannya digital ya. Kita bisa berdiskusi seperti ini ya. Mas Aziz di Pulau Jaya, saya di Pulau Kalimantan ya. Kalau dari latar belakang pemindahan ibu kota seperti dalam dokumen yang disajikan oleh Bappenas, itu kan guna mendorong percepatan ya pembangunan di luar Jawa, juga mengurangi kesenjangan ya. Kemudian ada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan juga di kawasan timur Indonesia. Ini kan yang termaktub di dalam dokumen ya. Tetapi masyarakat juga punya asumsi-asumsi yang berbeda ya. Dan pemerintah harus mendengarkan rakyat ya. Yang tidak setuju itu jangan langsung dicap ini lawan musuh, tapi perlu diajak diskusi ya. Karena sudah banyak juga proyek infrastruktur yang tidak memiliki impact positif ya, yang sudah dilihat oleh masyarakat seperti bandara. Ya. Kalau di Kalimantan ini dulu menggebu-gebu cetak sawah, sekarang cetak sawah itu hasilnya mana? Ya. Jadi tidak ada kisah sukses seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kita sedang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik ya, dan dalam keadaan seperti ini pemerintah mengerjakan proyek yang ya tidak begitu mendesak lah ya. Jadi seolah-olah tidak ada prioritas pembangunan, apalagi undang-undang yang disahkan kemarin itu sangat terburu-buru ya. Konon katanya di tangan DPR itu cuma 2 minggu ya, banyak typo ya, juga naskah akademiknya menjadi bahan olok-olokan di media sosial ya. Jadi pemerintah dengarlah masyarakat gitu ya, dengarlah masyarakat ya. Jadi bahwa kajian pemindahan ibu kota ini sudah mendalam dan lama seperti klaim-klaim seperti itu terhadap apa yang dilakukan ya di masa lalu pembangunan infrastruktur, juga kita mendengarkan argumen seperti itu, tetapi buktinya juga kan kita bisa lihat ya, bandara-bandara kosong, biaya operasional tinggi ya, mau diruntuhkan sudah terlanjur dibangun, mau dipakai biaya operasionalnya juga tinggi. Jadi maju kena, mundur kena. Oleh karena itu sebenarnya saya sangat berharap ya pemerintah bisa mendengarkan suara-suara yang tidak sepakat ya, suara-suara yang menolak ya. Kalau ini bisa didiskusikan dengan baik ya, saya pikir ada menjadi kesepakatan bersama komponen-komponen utama di masyarakat ini, barulah itu yang akan dieksekusi kebijakannya, baik nanti setuju maupun tidak setuju. Jadi jangan buru-buru begini lah ya. Kita seperti berada di ruang gelap, tiba-tiba kemudian semuanya abracadabra gitu ada di hadapan kita, dan inilah yang akan kita kerjakan begitu. Prosesnya kita tidak tahu. Kajian-kajian akademiknya juga dari berbagai informasi itu kan kualitasnya rendah ya. Nah, ini yang menurut saya penting dilakukan, yaitu mengkomunikasikan proses ini ya, juga substansinya dengan baik kepada seluruh masyarakat. Jangan ditutup-tutupi, karena ini untuk kepentingan kita semua dan dampaknya akan mengenai kita semua. Demikian Mas Aziz, terima kasih. Ya baik, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa ya terkait dengan dampak dari ekologi lingkungan dari ibu kota negara yang baru. Baik, Bung Agung Wibowo, ini terima kasih, syukron, jazakumullah khairan kasiron telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, Bung Agung Wibowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.